Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Agustin dengan NIM akhir 167 dari kelas manajemen investasi C. Di sini saya akan menjelaskan terkait investasi dan juga praktiknya. Nah, di sini saya itu memilih dua emiten dari sektor yang berbeda. Yang pertama itu Goto atau Gojek dan Tokopedia di sektor teknologi industri dan juga PDPP di sektor kontainer dan packaging. Nah, kenapa sih saya memilih dua emiten itu dibandingkan yang lainnya? Alasan yang pertama itu adalah Goto. Mungkin semuanya itu udah nggak asing ya sama Goto atau Gojek dan Tokopedia dan juga TikTok. Dan saya mendapatkan email dari TikTok Shop bahwa TikTok dan Goto dalam rangka mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia secara keseluruhan. Jadi, Goto sama TikTok Shop itu merger jadi satu, dan saya kepikiran untuk lebih memantapkan hati lagi untuk memilih Goto ini. Analisis-analisis dari Goto dan juga PDPP ini saya mengambilnya dari Mirai Aset yang saya juga membeli investasi di situ. Yang pertama, saya akan menganalisis analisis fundamental dari saham PDPP. Nah, saham ini tuh termasuk saham baru karena baru 1 tahun menempati pasar efek sejak tanggal 9 November 2022. Nah, saya memilih saham ini karena jika dianalisa lebih lanjut melalui analisa fundamental dan juga teknikal, secara tidak langsung saya bisa melihat bahwa saham ini tuh cocok buat dibeli. Untuk yang pertama itu saya menggunakan analisis fundamental, yaitu di total penjualan dan juga gross profit. Total penjualan itu sebesar 108 miliar dari sekian yang dapat mencerminkan seberapa besar pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Gross profit sebesar 14 miliar dan menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya, produksi, dan memberikan gambaran tentang profitabilitas operasional. Yang kedua ini net income-nya sebesar 5 miliar yang menunjukkan bahwa perusahaan itu mengalami keuntungan bersih dan ini sudah termasuk sangat baik. Lalu di total aset itu sebesar 493 miliar dan total liability sebesar 129 miliar. Untuk total equity-nya sebesar 363 miliar. Dan ini menggambarkan struktur perusahaannya itu dalam kondisi yang stabil. Lalu di rasio keuangan ada PER sebesar 24 dan itu menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang untung. Lalu PBV sebesar 1,6 menunjukkan hubungan antara saham dan nilai buku perusahaan. Nah, nilai di atas 1 itu sudah termasuk bahwa harga saham lebih tinggi daripada nilai buku. Untuk DER-nya sebesar 0,4 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat utang yang rendah dan dapat dianggap positif. Nah, untuk ROA dan ROE-nya ini ROA-nya sebesar 4,8% dan ROE sebesar 6,5% dan menunjukkan perusahaan itu sudah mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan terhadap aset dan juga ekuitasnya. Untuk book value-nya itu sebesar 368%. Ini menunjukkan nilai buku per sahamnya. Lalu saya juga melakukan analisis teknikal di emiten PDPP ini. Saya melihat bahwa di chartnya itu mengalami signifikan naik ke atas atau keuntungan. Dari day-nya juga mengalami keuntungan. Sekarang itu harganya 386 per lembar. Nah, saya memilih PDPP ini karena menurut saya di analis fundamental dan juga analis teknikalnya itu sudah cukup baik bagi saya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan analisis fundamental pada Goto. Di sini total penjualannya itu meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2023 dan ini dapat mencerminkan seberapa besar pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan, yaitu di sini terakhir sebesar 3 triliun pada tahun 2023. Lalu untuk gross profit juga naik menjadi 1 triliun yang menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya produksi dan dapat memberikan gambaran tentang profitabilitas operasional. Selanjutnya, di sini net income juga naik namun masih dalam kondisi yang rugi sebesar 3 triliun. Nah, ini itu kita tuh penting banget buat cari tahu penyebab kerugian itu. Lalu di sini saya juga melihat chart atau grafik dari Goto sendiri. Di sini saya melihatnya di perharinya, itu sebenarnya mengalami penurunan tapi juga peningkatan. Untuk saat ini nilainya sebesar 94. Lalu yang week juga mengalami penurunan. Jadi harga setiap minggunya mengalami penurunan, begitupun dengan harga per bulannya mengalami penurunan.
Mungkin itu analisis yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.